Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Ulfanun Ridwan Putri, 18134 dari kelas Kimia Medisinal B. Nama saya Ana Safira, NIM G701-18111 dari Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Tadulako. Nah, dalam video kali ini saya dan teman saya Ulfa akan menjelaskan tentang suatu aspek farmaseutik, aspek farmakokinetik, dan aspek farmakodinamik pada suatu senyawa obat, yaitu obat dexamethasone atau yang biasa kita kenal dengan obat dexa. Aspek yang akan kita bahas pertama yaitu aspek farmaseutik. Yang harus kita ketahui dari farmaseutik ini adalah informasi lengkap tentang obat tersebut, baik dari sifat fisikokimia dexamethasone, indikasi, dosis, kontraindikasi, sampai efek samping obat dari dexamethasone ini. Dexamethasone atau yang lebih kita kenal dengan obat dexa mempunyai nama lain dan nama resmi yang sama, yaitu dexamethasone, yang mempunyai rumus molekul C22H29FO5 dan berat molekul 392,5. Ini merupakan rumus bangun dari dexamethasone. Dexamethasone ini sendiri dari rumus bangunnya mempunyai nama kimia 9-fluoro, 11-beta, 17-21 trihidroksi, 16-alfa metilpregna, 1,4 diena, 3,20 dion. Memang pada dexamethasone ini atom C dan atom H jarang tertulis, namun setiap garis pada rumus bangun ini terdapat satu atom C. Jadi ketika ada dua garis yang ada di sebelahnya, berarti atom C tersebut mengikat dua atom yang di sebelahnya. Nah, dua atom lagi yang belum diikat oleh atom C itu adalah atom H. Sifat fisikokimia yang akan kita bahas selanjutnya ada pemerian dari dexamethasone. Pemerian ini merupakan ciri-ciri spesifik dari dexamethasone. Yang pertama, dexamethasone itu merupakan serbuk hablur dan berwarna putih atau sampai praktis putih. Dia tidak berbau dan stabil di udara, tetapi melebur pada suhu kurang lebih 250 derajat dan disertai dengan peruraian. Untuk kelarutan dari dexamethasone itu, dia agak sukar larut dalam aseton, dalam etanol, dalam dioksan, dalam metanol, sukar larut dalam kloroform dan praktis tidak larut dalam air. Kemudian untuk persyaratan kadar dari dexamethasone ini, dia mengandung tidak kurang dari 97% dan tidak lebih dari 102% C22H29FO5 dari zat yang telah dikeringkan. Untuk penyimpanan suatu zat aktif dari dexamethasone ini, dia dalam wadah yang tertutup baik. Selanjutnya, indikasi dari dexamethasone atau dexamethasone ini digunakan untuk keadaan antiinflamasi dalam dosis yang berbeda-beda pada orang dewasa dan juga anak-anak. Untuk dosis dexamethasone pada orang dewasa itu
0,5 sampai 1 mg per hari dalam dosis terbagi. Bisa 1 sampai 2 kali sehari, maksimal 1,5 mg. Untuk dosis pada anak-anak itu 0,02 sampai 0,3 per kilogram atau dihitung berdasarkan berat badan anak. Kemudian di obat dexamethasone ini mempunyai kontraindikasi, yaitu infeksi jamur sistemik, infeksi sistemik kecuali jika obat dengan anti-infeksi spesifik, perforasi membran drum, dan pemberian vaksin virus hidup. Di samping penggunaan obat dexamethasone, tentunya efek samping obat tidak lepas dari suatu senyawa kimia atau suatu obat kimia maupun tradisional. Tetapi efek samping tidak semua dapat dirasakan oleh pengguna dexamethasone. Efek samping yang umum terjadi pada dexamethasone yaitu supresi adrenal atau hiperkortisolisme, supresi sumbu hipotalamus, hipofisis dan adrenal, sakroma kaposi, miopati, iritasi perineum sampai menyebabkan katarak. Untuk bentuk dari sediaan dexamethasone ini yang tersebar dalam dunia medis atau yang tersebar di apotik ataupun di toko obat berizin, itu dexamethasone dalam bentuk tablet, dalam bentuk injeksi, dan juga dalam bentuk gel. Tetapi pembahasan dexamethasone pada video kali ini pembahasan tentang obat dexamethasone dalam bentuk tablet. Obat yang akan dikonsumsi oleh pasien akan masuk ke dalam saluran cerna, dan kemampuan obat tersebut untuk menembus sawar darah yaitu 80-90%. Kemampuan suatu obat untuk menembus suatu darah biasa kita kenal dengan istilah bioavailabilitas obat. Untuk selanjutnya akan masuk ke fase farmakodinamik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase farmakokinetik obat dexamethasone. Pertama, ketika dalam bentuk tablet ataupun kapsul, obat dexamethasone masuk ke dalam mulut, kemudian dia mengalami proses disintegrasi yang akan merubah menjadi granul atau agregat, kemudian dideagregasi lagi menjadi butiran halus, kemudian terjadi proses disolusi, di mana disolusi itu adalah perubahan melarutnya suatu obat di dalam cairan tubuh. Kemudian setelah terjadi disolusi, maka akan terjadi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Obat akan mengalami proses absorpsi, kemudian akan menjadi obat bebas di dalam kompartemen sampel. Sebagian obat bebas itu akan mengalami efek terapeutik, sebagiannya lagi ada yang menjadi cadangan, sebagiannya lagi ada yang menjadi aksi tidak diinginkan atau biasa disebut dengan efek samping, sebagiannya lagi ada yang berikatan dengan ikatan protein, kemudian dimetabolisme dan diekskresikan dalam sekali waktu secara bersamaan. Adapun proses ATME dari dexamethasone yaitu sebagian besar diabsorpsi di sistem pencernaan atau gastrointestinal. Adapun onsetnya tergantung rute pemberian. Untuk oral waktunya 1-2 jam, untuk intramuskular 20-120 menit, dan intravena 5-10 menit. Kemudian didistribusikan melalui sawar darah, kemudian memasuki ASI. Kemudian
Kemudian dexamethasone ini berikatan dengan protein sebanyak 70%, volume distribusinya yaitu 21 liter per kilogram. Kemudian dexamethasone dapat melewati sawar plasenta. Kemudian dexamethasone dimetabolisme di hati oleh enzim sitokrom P3A4. Kemudian diekskresikan melalui urin sebanyak 70%. Kortikosteroid secara molekuler akan berinteraksi pada organ target dengan berikatan dengan reseptor spesifik. Setelah memasuki sel, steroid akan berikatan dengan reseptor glukokortikoid, sehingga akan menginduksi translokasi reseptor tersebut dan mengaktifkan transkripsi dari target gen. Transformasi steroid terjadi di dalam dan di luar hati. Metabolitnya merupakan senyawa inaktif atau berpotensi rendah. Semua kortikosteroid yang aktif mempunyai ikatan rangkap pada atom C4 dan gugus keton pada atom C3. Reduksi ikatan rangkap C4 terjadi di dalam hati dan di dalam jaringan ekstrahepatik, serta hidroksil hanya terjadi di dalam hati. Sebagian besar hasil reduksi gugus keton pada atom C3 melalui gugus hidroksilnya secara enzimatik bergabung dengan asam sulfat dan glukuronat, membentuk ester yang mudah larut dan kemudian diekskresi. Reaksi ini terutama terjadi di hepar dan sebagian kecil terjadi di ginjal. Dexamethasone dapat melewati membran sel dan berikatan dengan reseptor glukokortikoid di sitoplasma. Ikatan kompleks antara dexamethasone dan reseptor glukokortikoid ini dapat berikatan dengan DNA, sehingga dari ikatan tersebut akan terjadi modifikasi transkripsi dan sintesis protein. Akibatnya, infiltrasi leukosit terhambat. Infiltrasi leukosit ini maksudnya pemberhentian filtrasi dari leukosit ini terhambat dan mediator inflasi terganggu serta edema jaringan berkurang. Selain itu, dexamethasone juga menghambat polifosfat A2 yang menyebabkan tidak terbentuknya prostaglandin dan leukotrien yang merupakan mediator dari inflamasi kuat. Efek dexamethasone lainnya adalah meningkatkan sintesis surfaktan, memperbaiki mikrosirkulasi pada paru, meningkatkan konsentrasi vitamin A dalam serum, dan menghambat mitosis. Kortikosteroid ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal zona fasciculata atas pengaruh dari ACTH yang disekresikan oleh kelenjar hipofise anterior dengan mekanisme feedback. Maksudnya ada efek timbul balik antara kelenjar hipofise anterior ini. Korteks adrenal mengubah asetat menjadi kolesterol yang kemudian dengan bantuan berbagai enzim diubah lebih lanjut menjadi kortikosteroid dengan 21 atom karbon dan androgen lemah dengan 19 atom karbon. 1, 2, 3 kortikosteroid dari korteks adrenal mempengaruhi fungsi fisiologi termasuk metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak, keseimbangan elektrolit dan air, dan fungsi normal sistem kardiovaskular, sistem saraf, ginjal, dan juga otot skeletal. Dexamethasone adalah obat untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet 0,5 mg, sirup, suntikan atau injeksi, dan juga tetes mata. Dexamethasone adalah glukokortikoid yang sangat kuat dan bekerja lama yang bertindak sebagai agen antiinflamasi dengan menekan migrasi neutrofil, menurunkan produksi mediator inflamasi, membalikkan peningkatan permeabilitas kapiler, dan menekan respons imun.
Adapun efek samping dari dexamethasone yaitu gangguan tidur, pusing, sakit kepala, sakit perut, berat badan bertambah, dan nafsu makan meningkat. Ada dua penyebab timbulnya efek samping pada dexamethasone. Efek samping dapat timbul karena penghentian pemberian secara tiba-tiba setelah jangka panjang atau pemberian terus-menerus terutama dengan dosis besar. Pemberian kortikosteroid jangka lama yang diberikan tiba-tiba dapat menimbulkan insufisiensi adrenal akut dengan gejala demam, mialgia, atralgia, dan malaise. Insufisiensi terjadi akibat kurang berfungsinya kelenjar adrenal yang telah lama tidak memproduksi kortikosteroid endogen karena rendahnya mekanisme umpan balik oleh kortikosteroid eksogen.